Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Kita awali informasi di Apa Kabar Indonesia Pagi dengan informasi ada dua mahasiswa Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta yang tengah menjalani KKN ini meninggal dunia akibat kapal jenis longboat yang ditumpangi terbalik di perairan Maluku Tenggara. Ya, tapi sebelumnya kita hadirkan dulu informasi dari Jakarta, pemirsa. Rumah 2 lantai, tepatnya di kawasan pemukiman padat penduduk. Ini di Gang Hidayah di Jalan Hanglekir 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, hangus terbakar. Ada sejumlah warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi kebakaran panik dan berusaha untuk memadamkan api dengan alat seadanya. Hingga kini masih belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran, namun ini diduga berasal dari yang masih dicari penyebabnya ya, Rati ya. Ini juga perhatian untuk kita semua ya, harus bisa juga memitigasi kebakaran mungkin di lingkungan perumahan. Betul. Berawal dari rumah kita sendiri, kompor dicek, kemudian juga aliran listrik, stop kontak dan lain sebagainya. Yang paling penting di rumah harus punya apar sebenarnya untuk bisa mencegah kebakaran meluas dan juga aparnya dicek apakah sudah kedaluarsa atau tidak gitu ya. Nah itu dia pesan penting untuk pemirsa. Ini masih terkait dengan api pemirsa, kita bergeser ke Bulukumba. Ada ledakan yang terjadi di salah satu rumah warga di Desa Lolisang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Sebuah ledakan hebat terjadi di Desa Lolisang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Akibat ledakan ini, salah satu pemilik rumah tewas dan juga mengakibatkan rumah tempat ledakan ini hancur. Belum diketahui secara pasti penyebab dari ledakan ini, namun dugaan sementara karena ledakan bom. Kondisi di sekitar lokasi kejadian pun pemirsa ini sudah disterilkan oleh pihak kepolisian, yakni petugas Polres Bulukumba, sebelum tim Gegana Polda Sulsel tiba di lokasi kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kamarati Kusuma dan juga Reza Balwel hadir pagi hari ini ya, Za. Kita sudah menyiapkan beragam informasi. Juga tadi kita sempat melihat juga update perkembangan dari evakuasi kapal motor penyeberangan KMP Tunu Pratama Jaya yang membawa kurang lebih 65 orang ini tenggelam di Selat Bali ya, Za ya. Dan sejauh ini informasinya ada beberapa penumpang dan juga satu ABK yang memang dalam kondisi selamat, dan kami nanti akan memberikan update terkini untuk Anda bagaimana kondisi terkini termasuk juga dalam pencarian dari korban ya. Dan kita akan bergeser ke informasi berikutnya pemirsa. Ini ada dua mahasiswa Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta yang menjalani KKN ini meninggal dunia akibat kapal jenis longboat yang ditumpangi mereka terbalik di perairan Maluku Tenggara. Pemirsa, korban yang meninggal dunia adalah Septian Eka Rahmadi, 21 tahun, asal Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, dan Bagus Adi Prayogo, asal Bojonegoro, Jawa Timur. Keduanya tergabung dalam unit KKN PPM Manyu, Maluku Tenggara. Insiden ini terjadi saat 7 mahasiswa KKN dan juga bersama 5 warga mengambil pasir di Pulau Wahru untuk program revitalisasi terumbu karang. Namun saat perjalanan kedua untuk pengambilan pasir tambahan, kapal ini dihantam gelombang besar dan justru terbalik sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur. Pemirsa, dari Maluku kita bergeser ke informasi selanjutnya. Ini sejumlah rumah warga rusak pasca banjir bandang yang menerjang kota Ambon, Maluku Sabtu kemarin. Selain menerjang permukiman warga, sejumlah fasilitas umum pun juga turut rusak. Jadi yang Anda lihat pemirsa, ini kondisi sejumlah rumah warga di kawasan dataran sungai Kecamatan Sirimau, Ambon pasca banjir bandang. Akibat sungai meluap, sebagian warga yang rumahnya berada di sana juga berdampak begitu ya, dengan derasnya arus sungai hingga rusak parah.
Selain rumah warga yang rusak, fasilitas umum seperti tempat ibadah, kendaraan-kendaraan milik warga ini juga rusak akibat terbawa arus. Akibat peristiwa ini, pemilik rumah dan sejumlah mahasiswa terpaksa harus mengungsi di lokasi yang aman. Ini kita juga harus waspada terhadap kondisi cuaca yang tidak menentu ya, karena di Pandeglang ini ada curah hujan yang tinggi dan kondisi bangunan yang lapuk. Ada sebuah tembok penahan tanah yang menahan pagar sekolah SD ambruk. 2 motor dan 3 gerobak pedagang yang berada di sekitar terdampak reruntuhan. Pemirsa, beginilah video amatir yang memperlihatkan sejumlah warga yang sedang berusaha ini untuk mengevakuasi diri dan juga mengevakuasi 2 unit sepeda motor dan 3 gerobak pedagang yang terkena reruntuhan tembok penahan tanah serta pagar sekolah SDN Pandeglang 3 di Jalan Fatodi, Kecamatan Pandeglang, Banten. Menurut keterangan dari saksi, ambruknya tembok penahan tanah dan pagar itu terjadi saat wilayah tersebut diguyur hujan deras. Selain itu pemirsa, kondisi bangunan tersebut juga sudah lama sehingga lapuk dan menyebabkan ambruk. Nih cuaca yang tidak menentu juga ada di Jakarta ya. Kemarin kita lihat ada beberapa wilayah yang diguyur hujan, tapi ternyata ada genangan cukup tinggi juga. Itu dia. Dan kita juga akan ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak ya Iza. Nanti kita akan hadirkan informasi dan juga perbincangan terkait setelah melakukan operasi tangkap tangan terhadap Kepala Dinas PUPR Topan Ginting dan anak buahnya atas kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Hutan Baru Sipiongot, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ini diharapkan bisa memanggil dan juga memeriksa Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Apakah juga terlibat dalam dugaan korupsi ini atau seperti apa? Kita hadirkan perbincangan yang sesaat lagi, tetap bersama kami. Setelah melakukan operasi tangkap tangan terhadap Kepala Dinas PUPR Topan Ginting dan anak buahnya atas kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Hutan Baru Sipiongot, Komisi Anti Rasuah sepertinya serius memberantas korupsi yang sudah menjadi momok bagi Provinsi Sumatera Utara. Selasa siang lalu, KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PUPR Sumatera Utara. Penggeledahan ini merupakan yang kedua kali terkait dengan kasus korupsi pembangunan jalan. Tak berhenti di situ, secara maraton KPK menggeledah rumah dinas mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting, yang berlokasi di Jalan Busi Medan pada Selasa sore. 3 unit mobil yang membawa tim KPK langsung melakukan penggeledahan secara ketat dengan penjagaan aparat bersenjata lengkap. Masyarakat Sumatera Utara berharap KPK bisa menuntaskan kasus korupsi yang menyeret orang dekat Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Taji KPK mendalami kasus ini dengan memanggil dan memeriksa menantu Presiden ke-7 Joko Widodo bukanlah keniscayaan. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, KPK ini tengah mendalami dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara dengan nilai yang fantastis lebih dari 200 miliar rupiah. Ini juga menjadi sorotan dari masyarakat Indonesia karena dalam OTT ini juga diamankan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara yang diduga ini ring satunya. Bestinya dari Kepala Daerah Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Dan saat kemarin dimintai keterangan oleh awak media begitu ya, ditanyai ini kapan Bobi Nasution dipanggil oleh KPK. KPK langsung menjawab, KPK membuka peluang siapapun pihaknya yang diduga Niza mengetahui konstruksi perkara ini dibutuhkan informasi keterangan, maka penyidik akan melakukan pemanggilan termasuk mungkin ke Bobi Nasution. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung berbincang aja. Ada narasumber yang sudah hadir di studio. Bergabung bersama kami ada Bang Freddy Alex Damanik, Wakil Ketua Umum Projo. Selamat pagi Bang Freddy. Pagi. Lalu ada juga Bang Ronald Sinyal, ini mantan penyidik KPK. Selamat pagi, Mari. Dan yang terakhir bergabung bersama kami melalui Zoom ada Elvanda Ananda, mantan Ketua Umum Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran di Sumatera Utara. Bang Elvanda, selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi Bang, Assalamualaikum.
Iya, selamat pagi. Assalamualaikum. Baik, baik Bang Elvenda, ini dari pengamatan Anda melihat apakah ada keterlibatan dari Gubernur Bobi ini dalam kasus, melihat memang kedekatan keduanya sudah terjalin lama begitu Bang? Iya, soal kedekatan itu bisa dilihat pertama dari apa ya, dari struktur jabatan. Nah, beliau ini Mhm. kan cukup panjang ya, apanya jabatan dan cukup cepat itu naiknya. Nah, artinya sebagai kepala dinas ini kan apalagi di dinas PUPR kan. Nah, ini kan eh, Mhm. salah satu OPD yang pagunya cukup besar gitu kan. Nah, jadi kalau kedekatan dia ini cukup panjang, mulai dari PPK di Kominfo, kemudian camat di Tuntungan, kemudian sebagai eh, kepala bagian di sekretariat daerah, kemudian sebagai kepala dinas PU Medan, nah kemudian kepala dinas sumber daya air, kemudian PLT berbagai apa ya, termasuk PLT Sekda, kemudian terakhir Kadis Mhm. PUPR. Nah ini sebuah jabatan yang sebenarnya tidak mudah ya, begitu cepat gitu kan. Tentunya ada sesuatu yang kedekatan sehingga beliau cepat naik gitu dalam posisi ini. Nah kemudian Mhm. banyak pekerjaan-pekerjaan yang kelihatannya diserahkan kepada beliau, termasuk Mhm. pengawasan proyek-proyek yang ada di Kota Medan waktu sebelum dia jadi eh, ke- kepala dinas PUPR di provinsi. Nah ini riwayat kedekatan yang kemudian bisa dibaca sebagai hubungan yang sangat dekat gitu. Nah bahkan Mhm. berbagai acara privat beliau juga nampak hadir bersama dengan wali kota. Ini soal kedekatan. Nah kemudian eh, bagaimana kedekatan itu kemudian sebuah keniscayaan bahwasanya tidak ada hubungan yang perintah dan koordinasi. Nah, ini yang sebenarnya harus didalami oleh KPK karena Baik. kita Mhm. tahu dari sisi anak buah nggak mungkin tidak melapor atau tidak koordinasi Mhm. kepada Mhm. atasannya. Ini yang Atasannya. dari sisi apa ya, dari sisi fungsi tugas dan segala macam yang dimilikinya. Nah ini saya Baik. lihat seperti itu. Baik, Oke. Bang Elvenda, mungkin juga boleh digambarkan kepada kita begitu ya. Kalau kita tidak salah, correct me if I'm wrong begitu Bang. Kasus ini kan terjadi di dua satuan kerja. Pertama di Dinas PUPR Sumatera Utara, satu lagi Iya, PJN di bawah Kementerian PUPR begitu ya Bang. Kemudian sebenarnya iya. secara anggaran, flow-nya, sistemnya seperti apa sih yang diketahui oleh Fitra nih Bang? Sebelum akhirnya sebuah proyek yang dengan nilai fantastis ini bisa di-approve, bahkan sudah ada pos-posnya sekian persen untuk siapa, sekian persen untuk siapa. Nah, kalau dari keterangan yang konferensi persnya KPK itu kan bisa kelihatan KPK. prosesnya. Ada upaya penggiringan proyek ini. Nah, kemudian kalau dibilang itu ada dana Kementerian Pusat dan kemudian ada APBD. Nah, tentu kan ini ada apa ya? Ada memang pekerjaannya di wilayah Sumatera Utara. Nah, tetapi kita tahu kalau gubernur ini kan sebelumnya kan kita tahu itu siapa gitu. Nah, jaringannya seperti apa. Nah, jadi kita lihat memang hubungan antara itu cukup cukup kuat ya di dalam pekerjaan ini. Nah, sehingga banyak pekerjaan yang bisa di handle. Nah, kemudian diserahkan kepada kepala dinas PUPR di provinsi. Nah, ini yang menjadi beban tanggung jawabnya apa. Nah, kemudian bagaimana bisa ini terjadi? Sebenarnya ini bisa dilihat dalam konteks memang betapa lemahnya misalnya sistem yang e-katalog bisa ditukangi, bisa Mhm. diatur. Nah, bagaimana Iya. Iya Bang. kemudian proyek belum dilelang, tetapi pemborong ikut Survei, melakukan survei kunjungan langsung. ke wilayah yang mau Iya. dibangun gitu kan. Nah ini kan Mhm. Mhm. menunjukkan bahwasanya ada sesuatu yang memang
hubungan-hubungan ini sudah dibangun sebelumnya, karena tahun 2023 sebenarnya ini juga adalah pemegang beberapa proyek yang ada di Sumatera Utara juga, walaupun gubernur yang saat ini belum memerintah di tahun itu. Tetapi kan kita tahu PJ gubernur sebelumnya itu kan sangat dekat dengan waktu itu wali kota Medan. Nah, ini yang membuat hubungan-hubungan itu bisa dikaitkan sebenarnya bagaimana banyaknya pekerjaan yang bisa dilakukan oleh Bobi Nasution. Oke, baik. Saya ke Bang Ronald. Bang Ronald, ini tadi juga disebutkan bahwa proyek ini jalan seperti ada permainan begitu, tanpa penunjukan pihak-pihak, tapi tanpa adanya lelang, tapi sudah ada penunjukan begitu. Gimana Bang lihatnya? Ya, seperti yang kita tahu ya tadi yang sampaikan Bang Elvanda juga bahwa ini proyek ini udah berjalan cukup lama ya, dan kita tahu juga bahwa Kepala PUPR yang bersama Saudara Topan ini kan baru menjabat selama 4 bulan. Sangat luar biasa sekali ya. Baru 4 bulan berani melakukan proyek sehingga tidak adanya tender. Kemarin kan yang kita tahu tidak ada tender sehingga adanya pengecekan langsung oleh pihak pemberi ya. Dan juga si Saudara Topan ini pun sudah ada berani meminta jatah sebesar 4%, sesuai dengan lamanya yang bersangkutan ya, baru menjabat 4 bulan, 4%, kebanyakan kalau semakin lama dia bisa lebih tinggi lagi ya. Ini intermezzo aja. Tapi kan kita lihat adanya keberanian dari pihak Saudara Topan untuk melakukan permintaan tersebut, pasti ada yang mendukung di belakangnya, ada yang mendorong. Kita tidak tahu ya siapa yang backup yang bersangkutan Saudara Topan ini sehingga berani meminta jatah sebesar itu ya. Ya itu bisa tugas KPK selanjutnya. Bang Ronald, jadi kalau boleh disimpulkan berarti ini kayaknya mustahil ya kepala daerah ini nggak mengetahui anggaran yang sebesar itu kemana dan untuk siapa begitu ya? Pengalaman saya sebelumnya sih biasanya ya kalau kepala dinas PUPR itu sepaket ya dengan kepala daerah. Nah, tapi bukan berarti kita bisa sepaketnya dalam arti apa tuh Bang? Segala proyek-proyek yang dijalankan dari kepala minimal kepala daerah mengetahui. Iya, pasti ada surat-surat yang ditandatangani. Betul, apalagi kan kita tahu juga kepala daerahnya Saudara Bobi pun sudah kita tahu ikut meninjau langsung ya proyek tersebut bersama dengan pengusahanya ya. Waktu saya lihat itu kemarin juga ya minimal kepala daerah mengetahui proyek tersebut. Tapi kita dari segi formil sih yang Saudara Bobi udah tahu. Namun kita lihat dari segi materi kita lihat lagi, mengkaji sendiri lagi apakah KPK bisa melihat dari barang-barang bukti yang sekarang sudah kemarin kan KPK sudah melakukan penyitaan ya. Apa yang didalami oleh KPK begitu pengalaman dari Anda melihat kepala daerah ini belum ada aliran dana ke situ, tapi mungkin kita juga belum ketahui apakah memang kepala daerah ini mengetahui atau juga menyetujui. Biasanya apa yang didalami KPK untuk membuktikan hal-hal tersebut? Proses biasanya setelah dilakukan suatu OTT, biasanya kan setelah ditetapkan tersangka, KPK akan melakukan istilahnya penyegelan atau juga melakukan penggeledahan. Yang baru dilakukan kemarin sore kalau tidak salah ya. KPK setelah berhasil menyita sekitar sebesar 2,8 miliar dan juga ada 2 unit senjata api ya. Nah, setelah proses tersebut, biasanya barang-barang bukti tersebut akan dianalisa oleh penyidik KPK dan akan dilihat lagi siapa saja yang akan terlibat atau memiliki keterlibatan dari barang bukti tersebut. Nanti biasanya barang bukti tersebut akan dibunyikan kepada seluruh saksi ataupun tersangka. Nah, biasanya sih proyek ini kan otomatis ada persetujuan dari kepala daerah. Seharusnya sebaiknya kepala daerah itu akan dipanggil oleh KPK juga untuk menanyakan apakah ada mengetahui proyek ini atau tidak itu. Nah, di situ kita bisa lihat apakah kita bisa gali lagi apakah ada peran serta dari kepala daerah atau tidak. Tapi kita lihat juga apakah kita harus melihat juga ada faktor tidak bersalah dari Saudara Bobi ya. Jadi praduga bersalah dari Saudara Bobi. Tidak bisa serta merta kita menjudge Saudara Bobi terlibat atau tidak. Kita lihat. Bang, tapi keterlibatan tadi Abang juga bilang bahwa ini sepaket begitu antara kepala daerah dan juga PUPR. Kepala daerah mengetahui begitu. Ketika memang tidak ada bukti material di sana, apakah bisa dibilang ada keterlibatan juga? Karena memang dia akan menandatangani surat misalnya begitu. Approval begitu, ada persetujuan dari kepala daerah. Nah, ini kuncinya perannya dari Saudara Topan.
Saudara Topan ini apakah pada saat diperiksa, dibunyikan seluruh BB-nya, apakah yang bersangkutan Saudara Topan bisa menjadi justice collaborator ya? Apakah dia bisa menyampaikan bahwa saya berani melakukan ini? Saya rasa tidak mungkin lah seorang pejabat yang baru menjabat sekitar selama 4 bulan berani mengambil keputusan, minta jatah sebesar 4% seperti Kalau itu. tidak ada backingan? Tidak ada backingan itu nggak mungkin. Nah, kita lihat perannya Saudara Topan ini ke depan seperti apa? Oke. Apakah dia bisa menyampaikan, apa dia bisa terbuka, atau dia mencoba melindungi diri atau mengambil semua perannya sendiri ya, kita lihat ke depannya. Bang Ronald, sebelum saya ke Bang Freddy, sedikit dong berikan gambaran kalau misalnya nanti Topan mengatakan nggak ada nih aliran dana ke pihak lain, hanya terhenti di saya. Jadi lokalisirnya hanya di Topan saja. Bagaimana KPK membuktikannya? Kan kalau kita berkaca pada kasus Zumi Zola, saat itu kan memang juga tidak ada aliran dana kepada Zumi Zola, tapi bisa dijerat, Bang. Nah, itu gimana? Ya, kebetulan juga saya salah satu penyidik juga yang mendalami proses kasus Zumi Zola dan juga Bupati Cianjur ya, kalau nggak salah. Case-nya kurang lebih mirip. Adanya persetujuan dari gubernur, kepala daerah, bupatinya Cianjur juga. Dan di sana dia pun ya kedua belah pihak pasti akan menyangkal ya, saling membela, menjaga ya. Inilah perannya penyidik nih, PNH penyidik. Apakah ada bukti-bukti lain? Kita nggak hanya melihat berpacu pada satu keterangan tersangka, kan ada alat bukti yang lain ya. Ada bisa juga dari rekaman atau sadapan. Apakah bisa dibunyikan juga? Apakah ada bukti yang menyatakan ada perintah atau arahan dari kepala daerah atau backingan yang lainnya? Oke. Ya, tidak hanya satu faktor aja, masih banyak faktor-faktor lain yang bisa membuktikan apakah ada keterlibatan tokoh lain atau orang lain di balik dari si saudara Topan itu sendiri. Gitu. Oke, Bang Freddy, ini kan kita sudah mengetahui adanya kedekatan secara personal antara Topan dan juga Bang Bobi begitu ya. Dari Projo sendiri melihatnya seperti apa, Bang? Ya, terima kasih. Sebelum saya bicara ke situ, saya ingin sampaikan sedikit ya. Saya konteksnya di sini memang Projo ya, memang Projo di Sumut itu relawannya Bobi, ya relawannya Bobi. Tetapi saya percaya kasus ini murni kasus hukum. Oleh karena itu kita harus melihat ini perspektifnya perspektif hukum. Ya. Kita nggak usah tarik dulu kemana-mana dari sisi politik. Nah, saya mau menanggapi itu, iya. Kita sepakat ada mungkin ini kedekatan secara pribadi karena dari Medan dibawa ke provinsi. Tapi ya di dalam proses pidana, ya pertanggungjawaban hukum pidana itu namanya ada mens rea actus reus. Artinya ada niat jahat kemudian dihubungkan sama perbuatan pidananya. Ini nyambung nggak ini? Ya contoh lah yang sederhana, misalnya ada orang meminjamkan motor kemudian motor ini dipakai untuk melakukan tindak pidana. Niatnya ini baik meminjamkan motor, tapi kan belum tentu untuk melakukan tindak pidana itu kan. Nah, jadi ini seperti kata Bang Ronald tadi, penyidik di sini beban pembuktiannya di penyidik, ya. Jadi apakah kalau dalam pidana itu pertanggungjawaban pidana itu pribadi? Ya pribadi, apakah dalam hal ini Bobi Nasution sebagai gubernur ada misalnya memerintahkan sesuatu atau ada menganjurkan, membantu, bahkan turut serta. Ini gampang lah, bagi penyidik gampang ini. Selain aliran dana tadi tentunya. Ini dalam lingkup yang sebesar ini tadi bisa melalui komunikasi, ya melalui orang-orang di sekitar, melalui dokumen. Jadi ini bukan hal yang susah buat KPK untuk membuktikan ini. Cuman ya kita kan hak asasi kita, hukum kita, KUHP kita itu menjamin presumption of innocence. Jadi kita juga tidak bisa trial by press, trial by public opinion. Jadi kita juga harus memberikan pelajaran kepada publik ya bahwa silahkan KPK melakukan usaha semaksimal mungkin untuk membuktikan bahwa Bobi terlibat dalam perkara ini. Tapi Bobi juga mempunyai hak ya untuk misalnya pembelaan terhadap dirinya. Saya sepakat supaya ini lebih clear, Bobi itu harus diperiksa. Ya, Bobi harus diperiksa supaya clear bahwa memang kalau dari versi dia tidak terlibat, ya silahkan akan dibuktikan by proses kan begitu. Kita tunggu saja sejauh mana KPK sudah mempunyai bukti, sudah mempunyai fakta-fakta terhadap kasus ini sehingga Bobi dipanggil, Bobi melakukan klarifikasi pembelaannya.
Itu dari kami. Oke, baik. Nanti kita akan jeda terlebih dahulu, tapi kita akan dalami lagi jawaban dari Bang Freddy. Kita akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kita lanjutkan lagi dialog kita pagi ini. Saya langsung ke Bang Elvenda. Bang Elvenda, sejauh ini Fitra melihatnya seperti apa? Apakah memang ada temuan-temuan kejanggalan dalam proyek yang ada di Sumatera Utara dan kemungkinan juga dalam selama kepemimpinan Bobi beberapa bulan ini begitu? Ya, jadi sebenarnya kalau dilihat dari apa yang di waktu konferensi pers itu kan memang sudah kelihatan ada berbagai proyek yang yang dijadikan bukti untuk proyek ini. Nah, jadi ini yang memang harus didalami. Tapi dalam berbagai macam riwayat perjalanan pemerintahan Bobi ini kan dari mulai Medan hingga sampai provinsi ini kan cukup panjang ya riwayatnya. Kita tahu kasus nikel. Nah, itu sudah diungkap oleh almarhum ini kan Faisal Basri. Nah, kemudian itu data sudah ada di KPK sebenarnya. Nah, kemudian kasus Blok Medan gitu kan. Nah, ini kan perjalanan yang tidak bisa hilang dari masyarakat Sumatera Utara, khususnya Medan. Nah, ini kan membuktikan bahwasanya hubungan dengan kasus ini, OTT ini, nah jejak rekam itu kan dihubung-hubungkan orang gitu kan. Nah, terus kemudian banyak proyek-proyek di Medan, kenapa kemudian Topan Ginting ini sangat berani, kan ini karena latar belakang yang memang sebagai menantu punya kekuatan, sehingga dalam aksi geledah kemarin itu ditemukan sampai ada senjata ya, nah dengan uang juga. Nah, ini kan membuktikan keberanian Topan Ginting luar biasa, mungkin karena di belakangnya orang yang cukup kuat gitu. Nah, kita berharap memang KPK dengan berakhirnya masa jabatan presiden sebelumnya sebagai menantu, tentu diharapkan keberanian KPK itu semakin muncul gitu, jangan kemudian melempem di bawah institusi hukum lainnya gitu. Nah, ini yang harapan masyarakat Sumut ya, bisa dilihat dengan banyaknya karangan bunga dan segala macam yang bersyukur atas operasi tangkap tangan ini. Ini yang sebenarnya menjadi sebenarnya dukungan terhadap KPK untuk bisa membuktikan bahwasanya KPK itu tidak diintervensi oleh kekuasaan untuk menegakkan hukum. Saya pikir dalam kasus ini bisa dilihat secara lebih luas, karena bukan ini saja yang dikerjakan oleh Topan Ginting, tetapi sejak di Medan sudah banyak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang cukup besar gitu. Nah, mulai rehabilitasi Lapang Merdeka, kemudian Kebun Bunga, Islamic Center, kemudian itu kan cukup banyak pekerjaan-pekerjaan besar yang dikerjakan waktu di Medan yang juga melibatkan Topan Ginting. Nah, kalaulah perilakunya di provinsi begitu, nah kurang lebih juga itu terjadi di Medan, itu yang harusnya ditelusuri oleh KPK. Harapannya semoga ini menjadi kasus terakhir begitu ya Bang, karena menurut kasus ini lebih luas. Baik, Bang Elvanda, semoga harapan kita seperti harapan masyarakat Sumatera Utara juga mengirimkan karangan bunga, ini menjadi kasus terakhir karena cukup banyak 17 kasus kabarnya sejak November 2022 korupsi kepala daerah di Sumatera Utara yang sudah tercatat begitu oleh masyarakat. Saya mau ke Bang Ronald. Bang Ronald, kalau kita melihat kasus-kasus korupsi lain, ini cukup banyak kasus korupsi yang dijalankan oleh loyalis begitu ya. Tadi kan kita juga sudah melihat sebelum memang ini dikuak oleh KPK, sudah ada survei langsung ke lapangan, nampaknya juga sudah ada kong kali kong. Nah, ini harus seperti apa sebenarnya Bang untuk semua kasus ini? Kita lihat biasanya perkara-perkara kasus orang kedekatan itu biasanya udah biasa ya, di lumrah terjadi. Yang saya tangani sebelumnya juga kayak Cianjur, pasti ada kerabatnya atau juga turun-temurun seperti ini. Dan kita tahu juga sejarahnya saudara Topan ini pun karirnya cukup mentereng ya, cemerlang ya, dari awalnya dulu sebagai camat. Kemudian pada saat lagi pilkada saudara Topan ini menjadi sekda ya, sekda sementara ya, PLT Sekda kan.
kemudian pada saat saudara Bobi naik menjadi gubernur, dibawa tuh dari kota kan menjadi dinas PUPR. Yang bisa kita lihat dari situ juga pasti adanya kedekatan itu menjadi faktor keberanian juga bisa dari yang bersangkutan. Jadi bagaimana kedepannya si KPK ini bisa membuktikan apakah mencari tahu lebih dalam terkait apakah emang adanya keterlibatan dari pihak lain. Yang kita tahu sekarang publik menerka-nerka apakah ada keterlibatan dari saudara Bobi atau tidak. Nah, di samping itu juga menurut saya akan lebih baik dari kedua belah pihak itu harus kooperatif ya. Dari sisi saudara Bobi sendiri, ya beliau sudah menyatakan siap untuk dipanggil KPK. Itu menurut saya hal yang positif ya. Dengan kita tahulah di Sumut itu udah banyak sekali kasus korupsi yang terjadi oleh kepala daerahnya, apalagi 17 kasus sampai 17 kasus dari ya. November 2022 ya. Kita tahu kepercayaan publik di Sumatera Utara ini sudah sangat jatuh ya. Bahkan kasarnya gitu. Saudara Bobi ini menjadi salah satu apa tuh ya bulan-bulanan lah dari publik sana ya, dan netizen sana ya. Semakin saudara Bobi bisa membuktikan dan bisa hadir ke KPK, itu malah memperbaiki citra yang bersangkutan. Itu di samping itu juga KPK juga dengan bisa menghadirkan memanggil saudara Bobi itu juga membuktikan bahwa KPK sekarang berani nih memanggil orang-orang lingkaran ring 1. Apa kita tahu juga wakil presiden kita kan kerabat dekatnya. Dan kita berkaca dari perkara yang dulu mantan presiden SBY pada saat besannya dipanggil KPK, SBY tidak mengintervensi, memberikan kewenangan kepada KPK. Dan ini bukan berarti kita mendikte bahwa saudara Bobi terlibat atau tidak. Kita melihat semakin dukungan dari keterangan itu penting, dibutuhkan. Keterlibatan atau tidak itu urusan belakangan. Nanti betul. lihat, tapi konfirmasi diperlukan untuk melihat keterlibatan di situ. Tapi kalau misalnya melihat kasus ini begitu Bang, sebenarnya langkah berikutnya apa yang harus diambil KPK begitu? Barang bukti sudah ada OTT juga di sana. Langkahnya seperti apa sampai akhirnya bisa nanti pemeriksaan Bobi dilakukan begitu? Ya, langkahnya seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Alat-alat bukti kan sudah kita dapat ya dari yang misalkan bahkan ada uang tunai yang kita tahu ya, biasanya perkara korupsi itu biarpun kita banyak yang menanyakan apakah tidak minta bantuan PPATK dan semacamnya. Kita tahulah korupsi itu orang koruptor itu udah paham lah. Dia tidak akan bisa menggunakan uang transaksi elektronik atau perbankan ya. Biasanya menggunakan uang tunai. Dan kita ya jarang sekali orang yang menyimpan uang tunai sebanyak itu. Dan misalnya kita kaji nih uang 2,8 miliar apalagi sampai dibunyikan di KPK, kita menyita sekitar uang tunai sekian. Itu bisa kita pertanyakan uang ini buat apa? Biasa apakah ada yang kita tahu kan saudara Topan ini meminta sekitar 4%, yang kita lihat adalah 8 miliar. Kemarin pada saat OTT baru sekitar 200-300 juta ya. Bila dibulatkan dengan 2,8 ini bisa 3 miliar, itu bisa. Jadi itu baru DP dulu kan. Ya, tapi itu hanya asumsi ya mungkin sama saat ini. Tapi kita bagaimana tugas KPK penyidik ini bisa membuktikan apa yang kemarin dia dapatkan di lapangan, itu apakah ada keterlibatan langsung dari pihak saudara Topan ataupun orang-orang di belakangnya. Kita tahu apakah saudara Bobi juga bisa membuktikan yang bersangkutan bersalah atau tidak. Bang Freddy, terakhir melihat cukup banyak support dari masyarakat ke rekan Bunga untuk bagaimana KPK mengungkap secara terang benderang kasus ini. Ya, saya sepakat dan support KPK ya, kita juga pro pemberantasan korupsi. Sebagai orang Sumut, kampung halaman saya di sana, sudah lama juga saya miris melihat korupsi di sana. Saya justru itu mendorong KPK untuk kencang bahkan untuk menyidiki korupsi di Sumut ini, termasuk konteks di perkara ini. Cuman saya mau katakan sedikit juga bahwa kedekatan tadi ya antara atasan dengan bawahan, sekali lagi ya tadi saya bicara pertanggungjawaban hukum pidana. Nah, ada juga pertanggungjawaban hukum administrasi. Ya, ada juga secara politis. Artinya secara administrasi bisa Bobi ya ada terlibat di situ, tetapi pertanggungjawabannya tentu administrasi, tentu politik, hukum dari masyarakat. Nah, tapi yang mau saya sampaikan adalah bola ini di KPK. Pembuktiannya di KPK. Silahkan usut kemanapun ini.
media sekali lagi menjalankan perannya, silakan kita awasi ini bersama-sama, publik awasi ini bersama-sama. Pertanggungjawaban moral mungkin juga kepada masyarakat. Iya, ya? sebagai pertanggungjawaban itu peran media, pertanggungjawaban moral kepada masyarakat. Saya sepakat, posisi kita di situ. Tetapi ya saya mau sampaikan juga bahwa memang Bobby ini juga sepakat punya kepentingan untuk membela dirinya, makanya dia harus menyatakan harus hadir di situ. Satu lagi, saya sarankan kepada Bobby Gupsu, ya silahkan untuk membuktikan dia juga kepada masyarakat Sumut, audit internal, lakukan pengawasan ketat ya terhadap di internalnya agar publik juga memberikan kepercayaan kembali kepada dia. Itu aja dari kami. Terima kasih. Nantikan akan seperti apa kasus ini ya Bang. Terima kasih banyak Bang Fredri, kemudian juga Bang Ronald dan juga Bang Elvenda yang sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Assalamualaikum Bapak-bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda ada informasi mengenai kemunculan sumber air jernih dari akar pohon beringin di Desa Tapos, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten yang menghebohkan warga. Kira-kira seperti apa? Kami akan kembali usai jeda. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, ini kemunculan sumber air jernih dari akar pohon beringin di Desa Tapos, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten menghebohkan warga. Fenomena alam yang tidak biasa ini membuat warga berbondong-bondong untuk mengambil air tersebut karena dianggap memiliki kekuatan sakral. Ya pemirsa, mereka terlihat mengantri sambil membawa wadah seperti botol dan juga galon bekas untuk menampung air yang terus mengalir dari akar pohon beringin tersebut. Bahkan beberapa warga diantaranya terlihat mencuci wajah mereka, bahkan langsung meminum air tersebut dari akar pohon, yang mereka anggap bahwa air ini memiliki kekuatan yang sakral. Menurut warga, sumber air tersebut ditemukan oleh seorang warga lewat mimpi yang dialaminya. Sementara itu, Ketua MUI Kecamatan Tiga Raksa, yakni Idrus, berpesan kemunculan air dari akar pohon beringin ini tidak dikaitkan dengan hal yang mistis dan juga keyakinan tertentu. Meski demikian, masyarakat sekitar boleh memanfaatkan sumber air dari akar pohon beringin ini untuk keperluan rumah tangga, tanpa menambahkan ornamen apapun di lokasi penemuan sumber air tersebut untuk menghindari munculnya polemik. Jadi sebenarnya kalau berbicara, kita dengarkan dulu ya keterangan dari. Saya sih ini mudah-mudahan jadi barokah, ya jangan dikomersilkan. Yang tadi juga saya dengar terhadap ahli warisnya tanah ini, silahkan yang mengambil air cuma amanat dari leluhurnya, jangan dibisniskan gitu. Mungkin untuk selanjutnya ya mungkin keterlibatan nanti dari pihak desa mungkin. Tapi kalau kita membaca berita-berita di online, jadi banyak ahli yang mengatakan sebenarnya ini hal yang wajar karena itu air tanah yang memang tertahan oleh struktur pohon. Betul. Jadi sebenarnya ini bukan air sakral gitu ya. Dan juga harap berhati-hati pemirsa untuk warga sekitar yang mengkonsumsi, ini kan belum ada uji lab. Iya, kan? apakah berbahaya atau tidak harus dicek lebih dalam lagi ya. Tapi kalau untuk dimanfaatkan untuk misalnya mencuci itu tidak apa-apa. Tapi kita akan berbincang juga bersama dengan Ibu Tina, warga yang ada di sana. Ibu Tina, assalamualaikum, selamat pagi Bu Tina. Kalau dilihat tadi kita lihat informasinya warga mengantri ramai di sana. Kalau pagi ini kondisinya seperti apa? Oh, waalaikumsalam. Ini kondisinya ramai sekali warga di sini, warga Tapos ya. Pada berduyun-duyun pengen menyaksikan air akar beringin ini di daerah Tapos ini. Bu Tina, Ibu udah cobain airnya. Apakah beda nggak sih Bu air ini sama air-air lainnya sampai dianggap sakral oleh warga sekitar? Sudah, Ibu udah nyobain airnya. Ya, alhamdulillah itu rasanya enak, nggak apa-apa dikonsumsi, diminum. Sehat aja, nggak mengaruh apa-apa. Baik. Rasanya seperti apa Bu? Ada perbedaan apa nggak? Ada manisnya, ada pahitnya mungkin? Nggak ada perbedaan apa-apa, seperti air minum aja yang kita konsumsi setiap hari di rumah. Begitu aja rasanya. Tapi alhamdulillah sih, enak.
Alhamdulillah enak gitu ya. Bu, kalau dilihat ini kan warga juga ngantri begitu. Ini pagi-pagi aja udah ngantri lumayan banyak begitu. Apakah warga terus-terusan datang, mau pagi mau malam begitu? Apa ada penjagaan khusus di sana? Ada penarikan uang nggak sih Bu? Misalnya warga mau coba? Tiap hari warga Tapos ini berduyun-duyun mengambil air di akar pohon beringin ini. Airnya ngalir terus tiap hari, ngalir. Terus yang di mana-mana itu pada kesini ngambil air buat dikonsumsi, buat minum, buat dipakai mandi, tuh. Terus kalau malam dipakai, misalnya anak-anak pada kesini, anak-anak ya pada dipakai beristirahat lah, buat untuk sholat tempatnya gitu, ngambil wudhu. Bapak-bapak ada pada berduyun-duyun kesini. Gitu. Kalau kita Ibu-ibu lihat kan banyak sebenarnya lah, ramai gitu. begitu masyarakat yang juga mengantri untuk mengambil air. Bu, boleh ceritain nggak sih Bu, sebenarnya itu lokasinya lokasi apa sih Bu? Apakah memang jauh dari permukiman warga sehingga warga ini rela untuk datang jauh-jauh untuk dapat mengambil air yang dianggap sakral itu Bu? Deket sama warga ini kan, deket. Rumahnya pada berdekatan, tapi hutan Neng, luas hutannya gitu. Tapi ya itulah, berhubung ada air jernih di sini pada ngambil, pakai mandi, minum gitu Neng. Itu aja. Bahkan orang yang pada sakit itu pada kesini, dipakai itu, misalkan yang sakit, ya iya nyeriatnya ke Allah ya, supaya gitu nyeriat aja gitu, pakai obat buat. Pakai yang sakit rematik misalnya apa gitu, tapi ya kita itunya ke Allah, nyeriat aja gitu Neng. Iya. Tapi ini Bener. sekarang Bu Tina, nih udah lagi pada ngambil lagi rame Neng tuh, pada berduyun-duyun. Lagi pada ngantri ambil ya. air buat Bener. dimasak, buat diminum, buat dikonsumsi, buat segala macam gitu. Bu Tina, ini kabarnya kan penemuan air ini katanya dari mimpi begitu. Bener apa enggak sih Bu Tina? Ini ketemuannya mula-mulanya kan itu kan dari dulu udah ada ya, air di sini itu udah puluhan tahun. Bukan puluhan tahun lagi ya. Sebelum Bu Tina di sini udah belum ada juga, udah ada. Udah ratusan tahun lah gitu. Jadi itu tadinya dibiarin, nggak diurus, terus ngasih mimpi ke warga di sini. Harus dirawat katanya ini, sumur kecil ini, gitu. Terus dirawat tuh sama anak-anak ngasih mimpi. Udahlah, ini jadi viral gitu Neng. Sekarang warga berduyun-duyun dari Tapos, dari Tiga Raksa, dari Seglom pada kesini Neng, dari Rancasadang, dari Ciatuy, lah dari tiap kampung lah ini pada berdatangan gitu mengambil air yang di pohon beringin itu. Oke, semoga ini memang nantinya bisa dijaga begitu ya, kelestarian dari hutan. Kemudian juga airnya kan cukup melimpah ruah. Mungkin kalau lagi musim panas, kering ya. musim kering, kita bisa ambil air dari situ ya saya. Terima Mungkin kasih. Rati juga kalau tertarik bisa ke sana. Jauh tapi saya dari sini aja cukup air yang di galon-galon biasa aja. Terima kasih banyak Ibu Tina, sehat selalu Ibu. Salam untuk warga di sana. Assalamualaikum. Pemirsa, besi penyangga jembatan penyeberangan orang yang berada di Jalan Yosudarso, Tanjung Priuk, Jakarta Utara ini hilang diduga dicuri. Akibatnya, para pejalan kaki khawatir dengan kondisi JPO yang rusak itu nantinya bisa membahayakan pengguna jalan. Ini Anda lihat juga ya, ini besi penyangga jembatan penyeberangan orang ini hilang diduga dicuri. Tapi mirisnya jembatan ini juga dilalui kendaraan bermotor yang juga mengganggu pengguna jalan kaki. Menurut keterangan petugas, di Jakarta Utara memang rawan nih pencurian besi penyangga JPO. Selain di kawasan ini, besi penyangga JPO di Mangga 2 juga pernah hilang diduga dicuri. Kami akan mengajak Anda untuk memantau kondisi terkini di sana bersama rekan Syahada Yustiza. Apakah memang
kalau pagi-pagi begini ramai juga di sana, dan bagaimana cara melewati ketika JPO-nya juga hilang begitu, diambil bagian-bagiannya. Syahda, silakan. Baik, selamat pagi Reza, Rati, dan juga pemirsa. Benar sekali, saat ini saya sedang berada di salah satu jembatan penyeberangan orang yang bertempat di Jalan Yosudarso, Jakarta Utara. Informasi yang kami dapatkan bahwa tepat beberapa hari lalu, seperti yang kita tahu, jembatan penyeberangan orang yang dinamakan sebagai JPO Gotong Royong yang bertempat di Jalan Yosudarso, Jakarta Utara ini raib katanya nih pemirsa, railing besinya. Tidak diketahui sih berapa sebetulnya total besi yang raib, mungkin sekitar 3 sampai dengan 5, tapi kami juga sebagai tim di sini belum bisa mengkonfirmasi tepatnya berapa yang hilang. Nah pemirsa, saat ini kita akan cross check sebenarnya masih hilang nggak sih? Nah juru kamera saya Gunadi Cahaya juga akan memperlihatkan ke pemirsa kalau kondisi terkini di area sekitar jembatan, tepatnya kalau pemirsa masuk ke jembatan, naik ke atas, di sebelah kanan, di sebelah kiri saya ini terlihat bahwasannya sudah ada cat baru yang melapisi jembatan itu sendiri pemirsa. Nah kalau kita simak dari dekat, ini bisa saya lihat ya, di sini nampaknya ada bekas pengelasan besi nih pemirsa. Nampaknya besi railing ini baru dipasang, tapi juga kami belum bisa memastikan kapan tepatnya perbaruan dari besi-besi ini dipasang kembali di jembatan. Dan untuk totalnya sendiri nampak bekas pengelasan ini cukup banyak ya pemirsa. Kalau bisa kami lihat ada lebih dari sekitar 6 railing besi baru yang terpasang di sini. Dan memang selain daripada cat juga yang baru saja kami lihat seperti diperbaharui ya, untuk di sisi-sisi lain jembatan juga terlihat cat-cat yang sudah lama, yang sudah lapuk, yang sudah terkelupas. Dan hingga saat ini juga kami melihat bahwasannya kalau kondisi jembatan penyeberangan orang ini tidak hanya dilalui oleh orang saja pemirsa, tapi motor juga berlalu lalang di sini pemirsa. Nah ini yang juga perlu diperhatikan lebih lanjut, bahwa ini merupakan jembatan khusus penyeberangan orang, sehingga memang cukup membahayakan dan cukup mengganggu apabila pengendara motor juga turut lewat di sini. Dan satu ini juga menjadi PR bagi pemerintah setempat, bahwasanya di sini tidak ada CCTV pemirsa. Ini juga menjadi PR. Kalau misalnya hal-hal seperti ini sering terjadi, seperti kasus pencurian, maka PR untuk wilayah setempat adalah perlunya memasang CCTV di area setempat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara update-nya Reza dan juga Rati dari JPO Yosudarso Tanjung Priuk. Baik, terima kasih Syahda Yustiza. Ini jadi perhatian kita bahwa CCTV juga diperlukan di sana begitu ya, untuk menjaga keamanan terutama mungkin di malam hari. Dan ya, juga untuk memantau siapa nih pengendara sepeda motor yang suka naik ke situ dan siapa yang suka maling nih. Biar ketahuan ya. Terima kasih Syahda Yustiza, selamat bertugas kembali. Kita harus mengakhiri jumpa kita hari ini ya. Akhir kata saya Kabarati Kusuma. Saya Reza Baluel, kami pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.